Gunawan SE dari BUMD ini. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala baginya atas rahmat dan ridhonya kita bisa bermuajahat di gedung ini dalam keadaan sehat dan tidak apa. Salawat dan salam semua tetap kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan apabila sedang mendapat sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu, warga Muhammadiyah Turi yang salam saya banggakan. Wabil khusus ada dua caleg ini yang duduk di sini. Mas Nusa Songko dan Mas Bara. Yes. Oh Mas Pada dua diaspora besar di kanan ya. Alhamdulillah jika mengajar banyak caleg-caleg yang rawuh. Semoga besok juga terus rawuh. Biasanya caleg itu kayak sel api. Sel api kalau lupa dipakai jadi, kalau caleg habis jadi terus lupa. Dan tetap seragam ngaji nanti sampai akhir video saja. Terpilih nggak terpilih tetap seragam ngaji. Ibu yang saya hormati, alhamdulillah hari ini dapat nikmat Allah luar biasa, nikmat sehat, nikmat sempat, dan insya Allah kita bisa memanfaatkan yang sebaik-baiknya sebagaimana Rasulullah berpesan tentang waktu dan tentang kesehatan kita ini. Rasul berpesan, nikmatani mabunun fihi makasiru minanas. Ya, nikmatani ada dua nikmat Allah. Mabunun fihi makasiru minanas, yang sering dilalaikan atau melalaikan manusia. Dua nikmat sering kita lalaikan. Apa itu? Nabi ketika as-sihhatu wal faragh, sehat dan waktu luang. Ya, itu dua nikmat yang luar biasa. Wah, dua nikmat itu kalau kita punya wes ngedapi-dapi ya, sehat, waktu luang. Ketika keduanya hilang, kita nggak bisa apa-apa. Wes ra sehat, loro, waweane oke, sudah selesai. Maka diingatkan, nikmatani mabunun fihi makasirun nanas asihatu wal faragh. Kalau tidak karena sehat dan sempat, Nur Sasongko mungkin dengan turi berjeledeng. Karena ditimbali Mas Bara nggak sampai turi, ini dikeroyok-royok tekan turi. Ya, nah ini contoh saja. Karena apa? Karena nikmat sehat dan sempat. Kalau saya nggak karena apa-apa, saya sering ke turi. Nggak usah ditimbali dan sudah ke turi. Nah, maka mari bersama-sama kita menikmati betul kesyukuran dengan sungguh-sungguh. Karena syukur itu gampang diucapkan lagi, lakon itu. Yang paling gampang syukur itu ucapan lisan, alhamdulillah itu paling gampang. Tapi syukur itu apa dong? Syukur itu menggunakan segala nikmat Allah yang telah kita terima ini untuk apa? Untuk semakin dekat dengan Allah itu ya. Amin. Menggunakan segala nikmat Allah yang telah kita terima ini untuk makin dekat dengan Allah, menjadi alat untuk takor ila Allah. Itu yang tidak mudah. Karena nikmat Allah sejak kita bayi sampai sekarang tidak pernah berhenti dan terus bertambah. Ya, nikmat Allah pada kita sejak kita lahir sampai sekarang terus ada dan terus bertambah, tidak pernah berkurang. Siapa yang merasa nikmat Allah berkurang pada dunia? Ngatung. Ya, sejak lahir sampai sekarang nikmat itu subuh mana? Tidak ada, memang tambah terus. Wadah kita sekali. Nah, misalnya saja yang sewu.
Ada di antara bapak dan ibu yang sampai hari ini ketika nyun sewu siram harus nimbo dulu. Ada orang turi sing arep adus dadak nimbo dhisik ada. Sekarang nggak ada toh. Tapi bapak-bapak ibu pernah mengalami masa kecil. Mau aku sih mau tahu tahun sapi apa adus nimbo dhisik. Ya kan? Nimbo dulu ya, nimbo ora adus. Satu. Ketika butuh air tinggalnya kreke apa buka keran blocok diri rasa tokon blocok pernah nggak jadi ambil saniti boleh bantu kan papi aji ala irobi masukkan nanti boleh pas banyu blocok jadi kan menang baik kenapa kok ngomong gila banyu nanti bu papi aji ala irobi masukkan nanti boleh mungkin udah tahu sekali itu nikmat luar biasa. Saya sering bu, di kamar mandi saya belum buka keran blocok saya nggak apa-apa. Jadi mata bagian saya familia. Ya Allah, neng gazan Palestina bulan banyu wanes tak mati. Kita terus blocok pakai lubang di negeri baru, buat banyu. Omongnya kan turi, yang bantunya gampang ya, gue kurang memperhatikan. Ini nikmat Allah, air. Maka mau kita bikin fikih air, ya. Bikin air, ya. Kita nanti nikmati banyu tanda syukur kepada Allah. Ya salah satunya untuk boros-boros. Kita tuh pemboros air kaum muslim ini. Benar ini. Ya, kita tuh bisa wudhu dengan 1 gelas air aqua, cukup. Nenek bervideo-video ada contoh wudhu cara Rasulullah. Memang bisa gelas air aqua itu cukup berwudu. Kalau Nabi dengan 1 mangkok air, jenengan bilang liter, bilang ambil. Ini gampang aja, bilang ambil. Ya, wisok bilang hidup, luncuk naik bilang hidup. Tidak pernah kita pikir. Nanti ditanya apa sih nikmat itu? Kita kayak nikmat kayak ini syukur pada Allah. Kalau syukur ya pol-polan mawon, mau berusaha belajar. Anda nggak banyak syukur karena sebagai wong itu milih dia baik. Ini contoh saja tentang syukur tentang ayat luar biasa. Di banyak tempat, ya Allah kalau udah ngasih agak dikerokai yang nanti mencelakakan banjir gitu. Ini agak garing yo garing kan. Ini nikmat Allah kadang kita tidak rasakan. Lalu yang lain lagi listrik. Mau ingat Tasih Sugeng tanpa menikmati listrik dalam kehidupan. Dituli. Kalau masih ada ini menjadi tugas para caleg menghidupkan listrik di tuli. Kan ada tuh semua pakai listrik. Untuk TV, untuk kulkas, untuk AC, untuk apa? Setrika, kabel listrik, bahkan besar gelem pun digo melipat karena pakai magic ya kan? Kalau saya itu tak urut saya atau nyetrika datangnya pakai setrika gambari jauh itu nggak ada loh, nggak ada lagi. Ini nikmat listrik luar biasa. Kita kadang kurang bersyukur karena ya sekarang sudah biasa. Saya mengajak mari kita tetap bersyukur kepada Allah. Belum nikmat ini belum nikmat sehat, baru nikmat yang kasat mata. Belum yang tidak kasat mata. Oksigen rasa kok itu lah. Sehari itu 9 juta kira-kira. Menghirup oksigen yang kita itu mahal betul itu. Kita nggak ngerasain karena kita sehat. Jajan pas dengan keluar dari rumah sakit itu ada kakak saya mantan perawat PKO dan bisa cerita. Nah pada ICU ambegannya kalau kosong dibantu oksigen sedino kilo. Oksigen sedino kilo. Masuk alat-alat segala macam itu tidak kurang dari 1 juta sedino. Sesasi 30 itu. Ya, setahun kilo, setahun kilo. Jadi oksigen luar biasa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Nikmat Allah mana yang mengatakan?
Dan apa? Ini nikmat akan terus jalan, tidak pernah berhenti. Tidak sedetik pun nikmat Allah yang pernah kita lakukan itu berhenti. Terus saja. Nah, mandek ya, misalnya dihentikan oksigen ya sudah selesai. Nggak disolatkan aja. Tapi terus saja. Dengan sare, tindak, apa lagi? Ya ke pasar, pengajian, ngomong anak, semuanya ngirup oksigen, tidak pernah berhenti. Ini bagian nikmat Allah yang kadang tidak kita rasakan, maka diingatkan nikmatan maghbunun fi makasir minanas hasihat wa farah. Nikmat ini kita betul-betul kita pegang betul setiap hari. Nikmat sehat, nikmat sempat. Karena waktu itu hilang sudah selesai. Nah, ibu dan bapak yang saya hormati, nikmat Allah akan terus jalan pada kita dan kemanfaatannya tergantung dari kita masing-masing. Ya. Bisa jadi karena jadi manfaat yang luar biasa ini bisa tidak apa-apa ini surah apa-apa ini surah beliau ini. Ya, Allah bisa jadi melipat gandakan karunia itu berlipat-lipat. Dan karena nikmat itu mereka bisa menjadi beribadah dengan baik, menyempurnakan pahala kita. So ngaji, so sholat duha, iso qobleh, sholat fardu, bahagia sholat fardu, sholat itu karena apa? Karena nikmat seperti ini. Dan semua tergantung kita. Ya, kalau lipat gandakan terserah dengan orang yang apa-apa. Kalau bakal jadi diparani malaikat Israel dikebuki tidak ada. Wes dilulu dong kewek. Pak nikmat sakau-kau terus nanti mati. Nah, tergantung pada kita. Oleh karena itu, Allah sudah mengingatkan pada kita tentang hal itu di Al-Quran. Sebab karena kita mungkin nggak terbiasa baca, memahami maknanya kadang lewat gitu ya. Nah, bagi bapak ibu yang minum saya ngasih HP bisa jadi kalau ada Qurannya dibuka. Ya, saya mau ngajak apa namanya, baca bareng-bareng 2 ayat saja, nggak usah banyak. Dari surat Al-Fatir, surat ke-15, surat ke-35, surat Al-Fatir, ya, surat ke-35, ayat 29 dan 30. Saya mulai dari ayat 30 yang mengingatkan kita tentang nikmat Allah tadi. Ya, Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Liyuwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurur syakur. Pendek ayatnya. Liyuwafiyahum ujurahum, agar Allah menyempurnakan kepada mereka wa yazidahum min fadli, dan menambah karunia-Nya. Menyempurnakan ganjaran, nambah karunia. Itu nikmat bagi orang yang beriman. Ya. Menyempurnakan ganjaran, amal soleh segala macam itu menjadi pahala yang terus numpuk pada kita, dan Allah tambah karunia pada kita. Akhiratnya oleh dunia dicukupi. Ini sebagaimana Allah menyatakan, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum in adzabil alim. Yen kowe kabeh syukur marang nikmat Allah, tak tambah nikmat marang. Ning nek kowe kufur nikmat, in adabi nikmat apa siksa Allah amat pedih. Dan tidak usah ditanyakan, pedih tenan itu. Siksa rasa dijajal lah, kowe ngomong. Kata Rasulullah, siksa neraka yang paling ringan itu ketika telapak kaki kita itu menyentuh bara api neraka. Mowo ya, selama nempel neng mowo itu uteknya umum. Itu yang paling enteng. Nanti rasa tok coba-coba. Jadi langsung mau yang nggak usah besikan dan nek mau itu nempel yang jalanan sikil itu utaknya mulu apa umum. Terus yang paling enteng jurusing apa kayak mau rasa apa mesti abot banget. Maka Allah nyatakan inna adabi sangat pedih, sangat menyakitkan. Nah, itu akan bisa kita hindari dengan apa? Ya dengan tadi Allah menyempurnakan pahala kita, terus mengalir pahala di hidup kita ini. Dan nikmat dunia tidak berhenti. Ya terus ada saja.
Karena orang Jawa kayak suguhannya banyu mili, terus aja nggak pernah berhenti. Nah, itulah nikmat Allah. Innahu ghafurun syakur. Allah itu maha pengampun dan maha terima kasih. Ya, Allah itu luar biasa. Ya, yang luar biasa, Allah itu luar biasa. Dia luar biasa. Inilah Allah. Ya. Oleh karena itu mari bersama-sama kita kembali kepada seruan Allah bagi kita sekalian. Ya, sempurnanya pahala itu kita harapkan betul. Hidup kita itu sebagaimana ikrar kita, ya kan? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Kabeh Gusti Allah. Tidak yang untuk suami, untuk istri, untuk anak, tidak Gusti Allah. Ngabdi marang Gusti Allah itu nganggo cara hormat pada suami, menyayangi istri, menyayangi anak, mendidik anak, itu semuanya ibadah. Yang kita peruntukkan apa? Untuk mengharap ridho Allah. Tidak mudah kan? Ini yang namanya ikhlas. Nggak ada sekolahnya. Ya, SMK Muhammadiyah diakui jurusan ikhlas nggak ada. Ya, tapi ini butuh kita ikhlas karena semua butuh keikhlasan hanya untuk Allah. Ya, saya dari Mondari. Tadi kesini itu berapa ya mas turun mobil. Mau kok kayak rekan puri, kan sih sepi. Masuk sepi dulu. Mau sing 12, aku pilih. Ada yang minum kilo, aku turun kilo. Karena ini juga daripada Allah setiap hari aku dibagi paling tugas mas. Bapak, komisi pengajar itu saya lagi baru subuh bagi mami salat subuh, mikir kan, ya sudah. Aku kalau misalnya pokoknya nanti motor dari mana? Termasuk orang yang telah itu malu. Karena ini ibadah. Asal terlalu malu. Inna ma'ak malu dan malu terjadi. Apa itu nanti? Malu. Nah ini contoh saya. Ngetes motor itu langsung kita. Ini gimana ini? Ya Allah mau ngatur kita semua. Ini buat kita bagian dari nikmat yang masih kita syukuri. Untuk apa? Agar terus abad dan kehidupan ini. Nah, juga yang mati mesti kita nanya bicara ini dan iso kaya mendengar Gustiala ya lakin sakatum la'adikarakum walakin kafarum inhadabi nikmatin tambah terus aku serta siksa Allah itu tujuan hidup kita minggu ini ya mau nyanyi apa lagi sekali boleh nanti ya minggu ini Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia selamat, bahagia, akhirat selamat, bahagia atas neraka. Hanya itu. Dengan berbagai aktivitas kita, pati kerja, wangi sak dunia subuh, sholat bunyi, jamaah subuh, nyambut gawe, sholat duhur, diikuti qoblal berdian, masak, nyambut gawe meneh, turu, semuanya mimpi dan turutin mereka sesuai dengan perkembangan usia kita. Yaudah TK, usia TK yaudah senang-senang kok, ambil rokok. Maka saya pernah protes pada ibu-ibu ketika yang saya TK bilang ngitung matang-matang kurang, bilang ngitung, saya ngitung, saya senang-senang bilang ya, jadi saya yang itu ya ketika saya menantu saya mendidik anak yang kiri-kiri ngitung satu tambah satu senang merasa dari bingung bawa untuk dipaksa untuk di sini waduh lama patah dulu yang penting senang ada TK ini satu wali mas nusa songkok tetapi senang TK dan gajul tidak, itu tidak masih perkembangan seperti itu kita tidak begitu makin tua makin dengan yang mau harapan kita
Waktu itu tidak ada kewajiban sholat, orang belum sampai usia balik. Nanti mana? Ya, saya udah tahu kemana pada teman-teman yang saya punya anak TK, usia TK di jalan masjid. Alasannya untuk tulis salat, cuma alasannya goblok. Apa sholat kamu kok soke pecicilan babuyan, belum merasane. Oh itu lagi Nabi ajari anakku sholat mulai umur 5 tahun. Umur 5 tahun dicolokkan anak kecil ganggu ya. Ya udah bapak itu kan tarik apa-apa, itu siapa ini? Nanti ini yang saya lihat kadang-kadang saya dapat ekstrim karena saya kembali pada Rasulullah. Mulai saat itu umur 3 tahun, dan umur 3 jadi masjid mungkin ganggu. Terus nanti deh, orang TK yang tak ngerti, nang masjid bawa sepuluh-sepuluhan, mau bawa hari sholat itu bulan sepuluh-sepuluhan, kalau aku bukan ada buat kami nenek. Gaya masjid apa ada deh? Paman bermati, bukan. Ini contoh. Nah, ini sekarang umur 10 tahun lagi sholat, ya bukan. Masih kalau sih gebuk atau gebuk, wes umur 12 rasa dibungi wae. Mulai sekolah jam kalau awan tinggi saat dibungi wae rambut. Gebuk, gebuk piye? Gebuk, nak bahasa tak kepek. Bahasa nak tahu mana orang kepek. Kalau kepek, spres itu kalau bahasanya Mas Muhaimin, spres. Spres topik gitu ya. Bahasanya kawan kepek. Orang belum salah, capek. Gitu. Memang dia ada waktunya. Nah, itu aja sudah sepuh-sepuh ini. Tinggal nunggu antrian kan semakin dekat. Hari-hari itu semakin dekat mendekati meja kita masing-masing. Yang makin dekat, sing pemain tidak bukan seneng. Maka dia buka jendela kan. Kalau kicing, saya itu buka jendela, terus kicing. Dua-duanya aku mati kawan juga mereka kuburan, mati penyakit juga mereka kuburan. Itu bukan jendela, langsung kicing gitu. Nah, jendela kayak kan juga, itu kicing yang satu mengarah antri. Besoknya apa? Ketika punya rumah ikan, makam itu, buan barang kadang tiba-tiba datang tuh kuat. Ono buat sobu, barang belum wes melu layak, semua harus boleh mati nanti pokoknya karena ngendani, gua dulu main amin. Satu kilo, ganjaran tak gunung ya, saya mau main ada beberapa kata lewat itu orang yang mau mati. Saya menikmati itu lah, mau mati dulu aku udah ini, wah ini ganjaran itu. So, gue ngerti bahwa betul-betul makam apa menu mulai. Ya, nanti mati sopo. Ada yang muslim itu kan menu lain. Nanti itu doa itu mulai alhamdulillah sakit. Ya, mau ini kan dalam TV ya di nganggus apa jadi break setelah berapa jam yang makam itu dari mana? Insya Allah sakit nanti kelas. Kelas. Saya bilang kafe. Nah, ini contoh saja nikmat Allah kadang tiba-tiba datang tanpa kita sadar. Maka bagaimana caranya kita menyempurnakan pahala dan menjaga bertambahnya karunia? Itu misalnya caranya ya tadi Al-Fatihah 30 tadi. Caranya oleh Allah, caranya yang ada ditunjukkan di ayat sebelumnya. Al-Fatihah ayat Somalikun. Ya, surat 35 ayat 29. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yatluna tijaratan lahum. Itu caranya menjaga agar apa? Pahala terus sempurna untuk kita dan nikmat Allah di dunia terus bertambah karunia kita ini. Itu ayatnya. Allah menyatakan innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yatluna tijaratan lahum. Apa kata Allah? Nek kowe pengen jogo amalmu sempurna, nikmatmu tambah-tambah terus, lakono.
Innal ladzina yatluna kitaballah. Siapa mereka? Orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Innal ladzina yatluna kitaballah. Orang-orang yang selalu menjaga membaca kitab Allah. Ya, itu nomor satu, syarat nomor satu. Di ayat Al-Quran surat Al-Fatih ayat 29 untuk mewujudkan ayat 30. Ya, nomor satu, yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Maaf nih, yuk kita bareng-bareng muhasabah. Orang masa lalu, tahun yang lalu saat Covid itu banyak orang yang punya kebiasaan membaca Quran itu banyak sekali, sehingga ungkapannya menjadi one day one juice. One day one juice. Apa? Ini kira-kira setahun rambut. Kesel. Mendino tak jus itu mencicil itu. Kesel. Nah, yang masih setia monggolah diteruskan. One day one juice. Syukur ditambah dengan memaknai apa yang Anda baca. Karena kalau one day one juice itu diwaca tutup. Orang ngerti maknanya apa diwaca. Mereka punya ganjaran. Sak huruf sak ganjaran dipikir 10. Yuk ngitung ya loh, Al-Fatihah habis piro bismillah ini 15 ribu, 10, 110, menghitung ganjaran. Ya, jadi bayangkan sak sisi tak foto, buah-buahan buah-buahan. Yo nek lakoni wong wis perintah larangan. Iya, sing larangan kok tabrak, sing perintah kok tinggal yo apa gunane? Mula keindahan yang mulang apapun nggak pitung sasi ramah mandek. Kalau kita diajar mau nek kayak jalan balik apa? Oh bulan ketiga mesti sesek warmahun ini untuk berbulan-bulan karena dilakoni bahasa dilakoni terus berlanjut. Dan ini lakonnya luar biasa ya. Nanti ada geger alai tadi kau kan luar biasa geger alai tadi. Kalau geger turi kan ada. Ya, kalau dia geger alai tadi. Gimana caranya kita mengubah muridnya di Islam di masjid di kawan? Ya, terus diperintahkan. Wis tahu bagi semestinya al-maun ada berbulan-bulan. Saya ini diamati. Dan muridnya disuruh jalan ke Malioboro, pecinan itu. Kalau dandangan ditangeke jalan masjid gede didusi keimanan keilandiannya disangoni kan berulang-ulang seperti itu nanti kemudian berdiri rumah yatim Muhammadiyah ya rumah jumbo Muhammadiyah waktu itu kan ini kan sebuah amalun yang hanya 7 ayat ini berulang-ulang awal dewan itu sekarang yang kita baca lewat masa saya mau belajar 2 ayat hari Al-Fatih 29 30. Karena kita belum sempurna ibadah amalan kita, ganjaran kita dan nikmat terus menerus. Ayo kita lakukan. Yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Nek bandiwan jus kabukan tenan, kapan jalur rasa sing paling apa? Sing paling enteng. Menapa? Dari Al-Quran. Bandiwan jus abot. Sing paling enteng. Menapa? Bandiwan ayat. Ya, bandiwan ayat. Sedina ayat deh. Ya, ini mulai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayat apa ya? Sesuk Ar-Rahmanirrahim. Sesuk mana? Maliki Yaumiddin. Terus ketiga saya. Ayo jajal. Rungkaran itu. Maca Quran, buka Quran terus maca. Bukan kayak hafalan, kalau hafal itu kita hafalan habis sholat kita baca. Tapi yang dimaksudnya itu membuka Al-Quran kita baca. Dan sekarang kita Quran yang banyak terjemahnya itu gampang reguler. Ya, soal Quran cerita boleh Quran terjemahan nggak ada cerita. Gampang. Dan harganya murah, tanda petik dibanding jajan kita. Ya,
Quran murah dibanding dengan jajan kita. Kita tuh jajan tiap hari itu seminggu sampai 300.000 itu jajan itu ya. Orang yang nyampe segitu paling 30.000 jajan kita sendiri orang dan terjemahan. Dan masih ada juga yang jajannya orang yang mahal di Quran terjemahan ada juga. Jadi kalau nggak saja butuh Quran. Iso moto cukup, berapa lu ngerti arti ini. Maka mari bersama kita tinggalkan. Nek iso banjus, bandiwan. Bon, ini aja nanti dicoba bandiwan ya. Ini perintah Allah. Yatlu nanti Allah. Membaca kitab Allah. Quran ini maksud, ya kan? Kemudian apa? Wa aqamas yatluna kitab Allah wa aqamas, menegakkan sholat, menegakkan, bukan menjalankan, bukan melaksanakan, bukan, tapi perintahnya wa aqamas sholat, menegakkan sholat. Nah, jangan butuh gambarin Mas Nur Sasopo terpasang, ini menegakkan. Nganggo apa? Nganggo rekoso, budak frame, motongi, maku, masang gambare, dipaku, ditegakkan yang jalan, dijogo benuran aneh ambruk, dijogo bener saya tak pasang seseorang hilang. Karena banyak begitu dipasang bisa hilang itu banyak. Hilang diri itu sulapan ya. Dan negeri kita seperti itu, masa gambar apa itu bisa hilang. Coba di gue ya ngerti beberapa CCTV ini. Nah, tapi ini bagian dari wa aqamas sholat, menegakkan suatu orang yang melaksanakan sholat. Nek melaksanakan itu gampang, karena betul ya, karena kewajiban kita tuh mesti melaksanakan tuh. Nah, bisa tak waya-waya, diurus setengah loro, ngasar setengah 5, subuh sak tangi ini. Ini subuh sak tangi ini. Tangi ini jam 2, tangi jam 6 ya jam 6. Nah kira-kira yang ngomong anak-anak kita jadi orang tua itu tinggal ngomong tua itu tangi jam 6. Esok, kapan itu jam 9 esok? Isa juga begitu, maghrib ini melaksanakan saat, tapi perintahnya itu apa mas? Menegakkan sholat. Nah, seperti apa? Seperti yang dianjurkan Nabi. Solu kama roa itu muni usoli. Sholato kue kabeh koyo kue penuh aku ngelakoni sholat. Yang saya bu, ada bapak dan ibu yang nanti biasa sholat dengan Nabi. Karena perintahnya itu roa itu melihat. Jangan tanya. Ya, solu kama roa itu mersani sholat Nabi. Ini kan Nabi kalau sedo nilai sunnah. Saya itu tahu hadis-hadis cara sholat Nabi kau yang mau ciri, kau yang mau kabeh di bulan, dan kita melaksanakan hari ini. Maka kalau saya coba belajar tentang sholatnya Nabi ya, solu kamar roa itu muni sholat ini, sholat atau PKB kau yang perlu Nabi ngakoni sholat itu cirinya berapa apa? Hanya 4, tidak banyak, hanya 4. Pertama tumanina, biru kulit sholat. Nek meninggal biru akan sholat. Tumanina dalam hal apa? Bacaan dan gerakan. Ya, watan kalau gerakan itu tumanina. Ya. Nah, seperti apa? Misalnya, Nabi yang dikatakan, yang dimoto Fatihah sambil ayat sing tawoto Gusti Allah mangsuli ucapanmu. Ini hadis Nabi ya. Ketika dengan mau Al-Fatihah, Gusti Allah itu jawab ucapanmu sing tok waca mergo maca Al-Fatihah. Begitu mandek ayatmu, Gusti Allah langsung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamba pujian. Ya, Ar-Rahmanir-Rahim dimaksud. Maliki yaumiddin. Iya karena wa iya karena nasta'in. Jadi itu berharap Allah mangsuli doa kita, mangsuli ucapan kita, itu harapan kita. Ini saya ngerti, 14.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Bisa sak napas walau boleh. Yo boleh Gusti Allah langsung nang ngene. Kok berarti memperkosa apa? Rasa tolong muli. Apa terus rasa melu-melu. Ini ya kasar ini. Maksudnya satu ayat. Mulai motor Quran itu ketika motor Quran itu las-lasan. Tumanina itu las-lasan. Bahasa itu ini ojo kecicilan. Las-lasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bukan. Untuk apa? Memberi kesempatan Allah menjawab. Kadang-kadang ketika makmum itu imamnya disambung itu, waduh imamnya radung. Yang masih banyak yang gitu. Karena memang tidak semuanya kan paham. Ini cuma ingat ketika baca Quran. Nanti baca juga begitu, ya kan? Doa juga begitu. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma wafir. Alas-alasan. Wow, ya. Mulai yang sholat tujuannya pas jenengan sedang dinteni khotbah jak mancing. Ayo, Pak. Wih. Lah, mesti bercicilan. Kok belum lupakan? Belum umpan gitu. Karena sholat yang terbaik itu dia tidak terikat apapun, hanya kepada Allah. Itu yang luar biasa. Maka sholat malam hebat karena orang mungkin dari kepentingan apa-apa. Ya, ada sholat malam di kepentingan. Apa ada komatnya jam 4 besok? Ada. Orang malam ngaji jam 10 mengira. Maka yang terbaik surat itu ketika sholat malam tidak ada ikatan kecuali dengan Allah. Busuk. Karena tidak punya kepentingan apa-apa. Lihat itu masih punya kepentingan. Duhur, asal murang. Nasar Allah mampu. Bapak jauh selalu pernah dosa cukup ini saya. Mampir pasal nonton debat. Itu aja ikatan itu. Tapi Pak, sholat malam tidak ada ikatan. Dia terbaik. Tidak ada ikatan apapun. Ya. Maka itulah sholat ketika dengan Allah seperti yang terbaik. Maka ya, niat sholat jadi sholat ikatan apapun. Ya, maka ciri pertama itu tumakninah, termasuk gerakan kita. Misalnya ya, untuk ya, tajam itu nuturi ya, oh bapak itu mengangkat tekan berkuping, Allah. Apa namanya? Ala sotri di kawasan dada, berarti itu ala sotri di kawasan dada. Ini orang yang macam-macam, Allah. Komisor ya, Allah. Ya, nasi ngirit. Ini ada. Ya, mau gurunya kan apa? Mau kertas sempurna sekor dua dengan apa mepet kuping jempolnya itu kan ala sendiri di kawasan dada. Ya, ini contoh saja. Ya kan? Ketika sujud sudah jelas. Nabi ngendika sujud itu 7 bulan nempel rapat di pas sujudan. Pertama apa? Yang ini batuk mungkin bukan muka rai duduk batuk kayak batuk rai itu rai sapu soirong nempel sing tiru memang rasa dibeset ngomong tidak kayak ya muka jadi jangan mari gini membuat itu bukan ya muka nempel kan itu termasuk ujung hidung 1, 2 telapak tangan nempel kaya apa? Kaya cecak nempel nang tembok. Baru pernah lihat ada cecak ibu. Pernah, pernah ya? Cecak ibu. Pernah loh? Jangan lihat, wih mesti cecak. Noleh kan saat mati. Cecak sentral mungkin ibu. Nempel nang tembok. Jalanannya itu nempel, sempurna. 2 telapak kanan. Lalu apa? 2 tempurung, lutut. Lalu sempurna lututnya, nggak mungkin harus lututnya munggah. Ada apa sirkus? Nempel sirkus ya? Nempel lututnya. Mulai sini wangi sama kok, mesti jengkulnya ilang.
Ada orang Islam mulai putih dicuri. Kamu atau salah? Ada? Nanti contohnya moi itu ada punya teman Chinese itu, jelas nanti mulai. Orang itu mulai putih, orang putih. Orang Islam itu cirinya dimulai kan semakin hitam semakin banyak sisanya. Ya, kita lihat rasa Afrika kalau rasa itu tidak ada. Ya kan? Itu cirinya. Ya kan? Dimulai template terus apa? Nah, ujung jari kaki. Nempel ya, ujung jari kaki orang hebat ya. Ujung jari kaki nempel di tempat sujud, ujung jarinya menghadap ke arah kiblat. Ngadep kiblat itu kamu malah ngadep metang, malah ngadep semenge, bukan. Ujung jari menghadap kiblat. Misalnya, bosok turine jenis dipadari. Dipadari harus pantai mama. Dipadari. Itu dipadari ngiring mulai itu yang kan kadang orang belum tipu, orang biasa. Dia orang ini jempol itu, saya ngadep mulai yang ngadep ngetan. Kecil itu dilatih. Modal ibu yang kabulan putra wayang sing cilik dilatih seperti ini. Nek sujud juga ada kenan. Nek adek sujud kalau adek tasarut didelok. Dirijine ngadep mulai 5. Orang yang loro 5. Sempurna. Memang sempurna. Suatu kata roh itu 5. Angkat. Pandangan angkat itu. Orang osteoporosis. Wah, juga lah bergoyang-goyang. Namanya tinggi ya. Dia tidak dilatih. Ya. Nah, kalau di kauman dulu, Bapak Ibu Mandi, kita kan punya gerakan apa ya? Anak-anak itu sendiri. Ada campur. Anak-anak sendiri, laki sendiri, perempuan sendiri, remaja dewe, pemuda dewe, pemudi dewe. Wong tua dewe, orang campur. Lanang dewe tok dewe, kalau cak cilik kok mlebu masjid di kauman sholat apa? Digajul karo ngono. Gonmu kudu kene deh. Betul. Buta-buta itu. Karena misalnya gone dhewe tempat anak-anak kauman. Nah, di situ tuh namanya candet, apa namanya kawat condor dimukul. Sama siapa betul, bualan sopor panjangnya cetok. Wah, tadi namanya tebel, Allah, sopor buri bualan terpotong. Tebel. Kalau aku paling lembab, atau kupluk, pas itu dia bawa garisan kayu yang gue kayak di maja kamar. Kupluk pas. Wah, kurang lo ngadain bapak ini coros lagi. Ada apa aku ditutup, termasuk ketika sujud. Wanita baru dipadalke. Orang aku bawa garisan. Orang miring di sini rosok. Ngomong ada biru kurang usah. Jangan bisa dibawakan terkenal sekali. Padalke. Ya, tebel itu. Sejak kecil ketika melatih sholat. Jika sampai sekarang ya anak-anak di antara anak kaum itu karena nama Madel apa ya, itu insya Allah sempurna. Dia sadar betul, ini dididik kaki senawan aku biasa mereka. Itu dia masih kan banyak jadinya. Peraturan di orang mengukur itu barisan kayu itu ya orang tenang. Nah ini sobat, ya kan? Tumakninah di bacaan dan gerakan. Lalu apa? Setelah itu nomor loro cirinya sholat Nabi, tumakninah nomor loro. Nomor as-sholatu ala tepat waktu, rano ngendi-ngendi. Duhur jam 2:30, ngasar 5:30, duhur 7:30, kuwi wong turi. Bukan Nabi, Nabi as-sholatu ala waktiha. Ayo anda loh. Nek nglakoni satu gampang, bisa 4:30 ngasar, bisa jam 2 duhur. Ning nek wis melu Nabi, tepat waktu sing angel ninggal sakabehane madhep mulon kanthi Gusti Allah itu angel. Waduh sudah jelas dia sahabat dari mana ya Rasulullah. Apakah amalan yang paling dicintai Nabi? Salah satunya Rasul mendikau as-sholat ala waktiha. Sholat tepat pada.
Yang saya punya kantor sekarang, kantor baru, kantor markasnya Inspirasi Jogja, ya, kantor Mas Sauki, ya itu sudah mahasiswa. Itu begitu kantor terbentuk, nomor siapa ya? Musola. Gak ada musola. Gua kok ambil lagi rapat, rumah dan mandek, sholat kabeh jamaah. Rakyat terus sih. Gimana dia? Duduk PDIP. Ya. Bukan, ini mama dia itu rapat rumah dan salah jamaah. Untuk takmir, makamnya Ari Rusiantoro. Tempat takmir, harus muadzin, dulu ada pelajar. Ya, ini contoh saja. Untuk apa? Untuk mengerjakan tepat waktu. Gusti Allah ini bisa segala-galanya. Walaupun ada berjuang, ada model-model, mecas-mecas menjadi anggota DPR. Jadi kan Gusti Allah tidak menang baik. Takut enggak? Jika dipanggil ya segera menghadap Allah. Memenuhi Indonesia, memenuhi apa dia. Ya, tidak mudah memang. Suka karena wah, aku berapa yang ini, apa itu apa yang lebih Timnya Sauki beda orang Timnya Nur Satu. Timnya Sauki milik ya, kemarin salah. Ya, ini contoh saja. Ini tadi nomor 2 itu cirinya selalu tepat. Ciri nomor 3 berjamaah. Toh, as-sholatul jamaah afdhulu sholatil fardhi bisa berbeda dari. Sholat itu utamanya 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Ganjaran fadilah utamanya itu. Mula apa? Nek ana wong nglakoni sholat dhewe iki sak goblok cak goblok. Maaf ya. Jika itu likur kula sunggal mawon. Kulo ndak sarto gawe dhewe dan jalan. Piye carane mulai pengajian mampir ning pasar turi. Ya, nanti masih pasar turi. Ngopo? Tuku cendol. Mundur cendol. Tekan dalam duduk-duduk masuk ke ombo ae. Kayak banyu. Duwe varias 10 ngene. Godhong-godhong ning kae terus golek kursi, dingklik. Kayak pinggir sing duduk mau sikilmu bono membaik. Terus bayangin seperti mengalir sungai-sungai di Jawa. Aku nih mau kuri. Kalau dalam berjalan sing dalam sholat kalau berarti duduk ini ambil sholat jamaah dan ganjarannya tumpuk-tumpuk. Masih juga tetap sunggal. Mila mulai hari ini jangan hari ini ngaji orang beda dari orang biasanya. Kenapa? Jadi kan tidak ini kira-kira jangan bersyukur pada Allah. Nek wis sholat dewi sak durunge sholat ngendikan. Ya Allah, demi Allah saya sedang tidak butuh ganjaran. Ini ya, nanti kok aku adalah butuh ganjaranmu ya Allah. Ngono dewi, kakek dewi. Nek kira-kira jangan kuat sesasi, jangan lebih hebat dari baca hitam. Baca hitam itu berubah ya, berubah, lebih hebat dari baca hitam. Jaringan. Mulai hari ini, nek aku ada mulai kok saya dewi. Ikrar dulu ya Allah. Kula sangat boten betah ganjaran kata cekap sundari nonton. Nek lho kowe sesasi ora stroke dadi warna. Seperti itu. Dan menurut saya saya yang kafir mencoba ikhtiar, kafir mendikat amanahnya dari kanjeng Nabi. Sing nomor lawan lho. Masjid. Sing do kandungan jenggot brengos masjid. Orang rumah, nek jenengan sholat nek rumah kowe wandu. Ayo, ini masuk wandu ini. Ngomong ini. Sing iki lho dosa mergo ora ngajak bojone ning masjid. Mula kowe dineki karo ibu, dia dhuwur nasi. Ya dhuwur ya nek mengas subuh itu dhuwur. Kok mirsani kang garwa sing santai-santai turun digebrak nih jan. Wah, nang suaranya mau mati. Waduh. Semak lo banten bu, luar biasa ya. Waktu ruang lembur, petangi. Tapi pak, woi bur, cek. Biasa ya, cuma ya bu, pakai martabak. Ya begitu, karena memang tidak ingin suaminya rugi. Ada sih nggak tahu musa aku minggir sih kesal terus biasanya lah gue dulu jam dulu ya aku udah rokok
rokok ya. Ini tidak mudah, ya. Nek masjid di mana? Untuk sebaik-baik tempat sholat itu untuk laki-laki di masjid. Dan Nabi tidak pernah mengimami Siti Aisyah. Oh tidak. Nabi biasa mengimami Siti Aisyah yang dalam moral cerita. Atau mengisi tempat ijazah ya orang. Ini contoh aja. Nabi masjid dan yang saya ulang. Bicara itu memang macam-macam caranya. Saya punya cara sendiri. Gue ngelatih baru. Cara saya. Saya mengharamkan sholat fardu di rumah. Maaf ya, mengharamkan sholat fardu di rumah. Saya di rumah. Dan yang terakhir gitu ya, mengharamkan sholat fardu di rumah. SD, ringatori. Nah, haram. Hukum kan? Atau mewajibkan sholat di masjid itu balikannya. Jadi saya mengharamkan sholat di rumah. Dan itu saya ikrarkan bersama anak dan istri saya, termasuk anak istri saya. Ini ya, bapak duwe niatan ikrar. Dan gue juga ngerti apa? Bapak mengharamkan sholat di rumah. Gue ngerti sini. Wes, bapak kalau tuh buka. Oh jadi nunggu gue tak tongkinan. Buka. Ya, alhamdulillah. Masjid bulan itu jarak ini 6 meter sekolahan. 6 meter sekolahan itu masuk masjid. Ini amal yang gede, bersyukur saya di kawan bilang begitu. Gede-gede rumah ya. Ini jangan kamu muncul iya, itu ragam. Sebab orang gampang. Bukan dari paling sikit kan ya. Jadi itu langkah kaki ini gitu, ampunan Allah, amin itu rolah jangkau. Wis rolah jangkau yang masjid, dan suatu wis renggo. Ya, lagi menyindir supaya jangan sama masjid lagi. Ya, aku mundur boleh Pak ini. Ya, saya kadang-kadang jauh di rumah, saya kira teman-teman. Jauh sama diganti jalan maharatu. Ya, itu jalan maharatu. Aku beli roda itu 1 meter sama masjid. Kenapa itu aku ini nikmat tenang di masjid? Ini kan itu. Ini udah belum. Mereka menemukan saya. Rumah saya itu sekarang di Jalan Mondari. Dan tanahnya per meter sekarang 15 juta. Ya per meter 15 juta. Rumahku kira-kira 103 meter. Asing atas hijau tuh kamera ini kerja. Kalau anak banget ya. Ini contoh saja. Saya juga pengen roda itu. Nah, kemudian apa punya saya? Ini tadi corong solo kamar itu saya bertukar pengalaman tadi. Saya punya masjid favorit di Jogja. Namanya Masjid Muhammadiyah Nur Pakuningaraga. Masjid Wakaf Muhammadiyah namanya Masjid Nur Pakuningaraga. Itu apa? Masjid yang dipakai untuk para tukang becak untuk istirahat dan sholat di. Bila dulu jam 2 sampai 1. Ngasar jam setengah 5 sampai 1. Untuk apa? Nek aku telat ora tepat waktu aku lumone nang Masjid Nur Pakuningaraga. Saya kadang-kadang tadi 6 meter lho Pak. Iya iso lho, masalah lu. Betul masalah lu ngomong peralatan aku nang dhewe. Tapi itu jam 4 sore. Wah, itu jam 4. Nah, pria itu langsung wudu terus saya masjid lagi bawa dhewe ora apa. Ya, saya enggak. Jam 4 tuh kurang butuh cara aku urusan asar. Baru itu nggak tahu yang mentor. Nanti yang masjid Nur Pakuningaraga roh dulu semua. Waktu sore nanti jam 4 salat yang masjid Nur itu salat asar berkumpul bareng tukang becak, tukang ojol itu di sini. Itu masjid favorit saya untuk salat telat. Lalu bukan masjid saya juga bukan masjid yang telat itu masjid Nur Pakuningaraga. Tapi saya tidak tahu, ojo nganti dewe. Orang itu sholat dewe, kudu jamaah. Misalnya, saya di rumah dengan gue itu kira-kira 6-7 kilo. Dan saya ditimbali makanan di WD itu. Dan makannya jam setengah waktu kan, makannya pada maghrib. Dan makannya pada misal kamu yang asa-asa. Saya makan pada maghrib, bukan istri saya. Itu sudah sepakat Bu, jam berapapun pulang, sholat kudu di masjid ya. Orang itu nama. Gue tuh melu aku, nek ini melu aku suaraku, melu orang sakarmu, ya, nek melu aku suaraku itu makmum aku, sholat siapa ya, kadang datang dan bulan malam, ya, sholat isya, ya di masjid,
Itu berikan kalau melihat waktu seperti orang jam sholat isya, yo ben. Ini kudunan masjid itu jamaah. Orang itu namun lah, aku orang gelem jelaskan jajan empat untuk saat pagi. Ini contoh, ya kan? Usaha tadi untuk selalu kamar itu, mana aku tenang, karena ada berat. Tapi yang paling suara gue ya, benar menghenteng-henteng loh, orang kayak kembali itu. Ya. Nah, ini mulai hari ini ibu mengingatkan suami dari saya ada Pak, ini Pak Islam lebih. Nek kue larang tenang aku tidak musik. Nek orang aku wandu. Wandu ini yang sok nggone orang nggone. Bisa itu ada tempat yang wandu. Ada juga. Suara gondrong kau ini harus wandu. Wandu ini di tengah-tengah. Bisa ngerokok, bisa bersuara. Ini saya rasa gitu. Ya, maka harus jelas. Jangan jadi wandu, harus laki-laki perempuan jelas. Nah termasuk perempuan lagi sudah ada pertanyaan. Nah gua terus ribut sebaik-baik tempat soal perempuan di. Dia tersaja kan mulai jam apa mulai diupi. Nah mulai sama yang bunteng garwan nanti. Jadinya metu sekolah aku juga garwan deh. Kalau mau ini ya, mau saya itu alasan. Oh mana? Aku juga mau ini. Aku juga apa orang masjid. Nek kan mau yo dhewe aku. Malah nek pasar dhewe yo ora apa-apa gundul. Nek masjid ora mau krime ra makan nek pasar makan dhewe. Ayo anak milenial. Nah, ini yang kedua. Bahwa masalah tegakkan sholat. Untuk apa menjaga tadi? Menjaga pahala dan karunia Allah. Wa taqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya. Berinfak dengan apa? Diam-diam dan terbuka. Diam-diam dan terbuka. Dan infaknya apa? Yunfiqu nafis saro ibad. Woi suke yang infak pun narang ya kudu infak. Sebatas kemampuan jenengan. Orang yang seksa, maaf ya. Saya itu termasuk orang yang merotok. Jadi mau barang-barang kita kembali untuk berharap agar nikmat Allah terus berjalan oleh kita sekalian dengan tadi. Innalladzina yaquluna bi Allah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Infakku terang-terang ya aku saya itu boleh. Bahwa ini benar-benar satu saya udah bengok nih tak gitu. Ini boleh. Dan apa? Kita berharap dari saya hanya Allah akan mengganti semuanya dengan keikhlasan. Sehingga itu dari semati saya sudah nyeneni pada dia. Ketika apa mas bapak aku juga ada itu kangen kalau seneni. Ini bapak kangen di seneni, tak seneni tak kira gitu. Sholat kita harus benar, tidak boleh main-main. Dan kita nanti anak kita seperti itu, yang mudah-mudahan. Matur nuwun, nasru minal qabatul marid, babasil mu'minin, ashabul khairat. Nuwun pangapunten katakan kula dan kuwi banyak yo men. Ya oh. Dan jane api halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.